apakah benar Jokowi itu punya ijazah? Nanti Pak Jimmy nanti akan menjawab, apakah benar Jokowi punya ijazah? Karena kalau dia punya ijazah, mereka hanya selalu berdalih akan menyerahkan di persidangan. Sudah terlalu banyak persidangan dilakukan dan mereka tidak pernah ada. Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Ini kan semua harus diklarifikasi. Apakah itu benar memenuhi syarat atau tidak? Ini harus dilihat posisinya. Dan pertanyaan besar itu adalah harusnya dijawab oleh paling tidak 3 aktor. Ini yang menurut saya harus kita coba jelaskan kepada publik. Ada 3 di sini gitu ya. Tapi sebelum ke Mas Lukas itu ada pertanyaan besar itu. Pertanyaan yang memang Mas Lukas harus dijawab di persidangan sebentar. Menurut saya, meskipun kami ingin menyatakan bahwa sesungguhnya gugatan UGM itu pertama adalah sudah ilegal, tidak bisa lagi itu hakim ya. Dan memang juga salah alamat. Pertanyaan tidak di PT UN, jadi pengadilan negeri. Kalaupun di PT UN tidak boleh dikatakan, tapi dia harus dikatakan. Meskipun secara subjektif itu menguntungkan kami karena kami di Jakarta, rata-rata kuasa kami di Jakarta gitu. Tapi bukan persoalan keuntungan pribadi. Ini adalah soal kewenangan, soal deliknya di mana dan kewenangannya di mana disidangkan. Tapi sebentar kita akan ajukan di persidangan. Sebelum itu adalah saya ingin menjelaskan bahwa pertanyaan besar yang harus dijawab untuk nanti di persidangan itu adalah saya memberi catatan paling tidak dari ini. Pertama adalah yang memang selama ini harus dijawab di publik, apakah benar Jokowi itu punya ijazah? Nanti Pak Jimmy nanti akan menjawab, apakah benar Jokowi punya ijazah? Karena kalau dia punya ijazah, mereka hanya selalu berdalih akan menyerahkan di persidangan. Sudah terlalu banyak persidangan dilakukan dan mereka tidak pernah ada. Hari ini kami menantang sebenarnya Jokowi, tidak perlulah keliling ke Indonesia, tapi datang ke PTU menyatakan bahwa ini loh ijazah itu kalau ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalaupun itu ada, apakah betul yang diklaim itu ada betul ijazahnya Jokowi? Karena banyak juga yang berseliweran bahwa ternyata itu bukan ijazahnya. Ya. Tapi sekali lagi itu kan dugaan-dugaan. Ya. Yang ketiga, kalaupun itu ada, pertanyaan yang ketiga itu adalah, apakah itu benar asli? Teman-teman perlu pahami bahwa, perlu ketahui gitu, informasi ini. Sejak tahun 2000 dan puncaknya di tahun 2014, itu ada Satgas Mafia Ijazah Palsu. Dan yang banyak dicatut namanya itu adalah universitas, salah satunya adalah UGM. Yang menarik adalah, pada saat itu sudah menjabat sebagai Presiden Joko Widodo. Ada Satgas Mafia Ijazah Palsu, ada surat edaran untuk penertiban ijazah palsu, tapi yang ditertibkan adalah 2 menteri yang betul memberantas ijazah palsu. Itu kan di situ posisi yang menjadi anomali gitu ya. Yang ketiga adalah persoalan yang paling mendasar, kalau dia ijazahnya palsu, kalau dia ijazahnya asli, kalau dia ijazahnya ada dan asli. Pertanyaan ketiga adalah apakah itu diperoleh secara sah? Disinilah kepentingannya UGM. Fakta persidangan, saya mereview beliau ya, untuk semua kita sama-sama ingat. Fakta persidangan di KIP ada banyak anomali. Yang harus dijawab adalah oleh UGM, apakah itu diperoleh secara benar atau tidak. Karena ada beberapa proses yang tidak dilakukan gitu ya, yang tidak diketahui. Misalnya, kita tidak pernah mendapatkan data berkaitan soal KKN. Jumlah SKS-nya yang tidak pernah dapat. Yang ada adalah daftar nilai gitu ya. Informasi nilai, tapi daftar nilai tidak ada. Itu yang kita ini. Dan yang terakhir berkaitan soal, yang berkaitan adalah di soal pencalonan. Pencalonan itu adalah berkaitan di soal di KPU. UGM harus menjawab di dalam adalah berkaitan soal apakah betul UGM menyatakan memberikan yang namanya pengesahan gitu ya terhadap ijazah. Karena ada banyak di situ yang tidak sesuai. Termasuk soal kesesuaian data, karena ada banyak yang tidak sesuai. Terutama di soal data menyebut jurusan teknologi perkayuan. Itu yang menurut saya untuk ini. Silakan. Saya nambahkan sedikit aja karena waktu ya. Jadi saya lebih pointer nanti substansi Mbak Leoni. Saya lebih ini, jadi motivasi ya. Ketika yang lain menerima KPU Pusat, KPU DKI dan KPU Solo dengan dugaan saya motifnya itu ada 3 UGM itu. 1, motif ingin mengulur waktu ya, dengan banding di PT UN ini kan ada waktu mengulur paling tidak 3 bulan ya, nanti sidang-sidang di PT UN. Kemudian ingin menjaga bunker rahasia ijazah Jokowi dan rahasia-rahasia lainnya. Yang ketiga, Jokowi ingin mengubur isu ijazah ini dengan itu tadi disinggung
Jokowi ini secara politis, ya, menurut saya sebagai mantan pejabat publik, mantan presiden, orang nomor satu di Indonesia, sama sekali sangat tidak artinya itu egoisme politiknya terlalu kuat. Misalnya tadi disinggung, dia memilih ya bulan-bulan ini sampai ke depan Juni ini untuk jalan-jalan ke Indonesia untuk mengkampanyekan partai putranya dan mengkampanyekan anaknya bisa menang di pemilu 2009 walaupun pemilu masih 3 tahun lagi. Tetapi untuk suatu hal yang sudah berlarut-larut 3 tahun, dia memilih melampiaskan syahwat politiknya ketimbang syahwat keluarga, ketimbang kewajiban menjadi warga negara, pejabat publik yang baik. Ketika dipertanyakan dokumen paling penting, ijazahnya, dia tidak mau. Di kalangan termo ada pertanyaan, Jokowi tidak berkewajiban menunjukkan ijazahnya. Betul, kalau dia kalian termo yang orang biasa. Tapi pejabat publik ketika dipertanyakan itu harus memberikan penjelasan. Kemudian kalau dibandingkan, Megawati tidak pernah dipertanyakan, Prabowo tidak pernah dipertanyakan ijazah. Loh, nah mereka tidak mengklaim S1. Mereka tidak pernah mengklaim sebagai lulusan universitas ternama. Mereka hanya menggunakan ijazah SMA. Itu nggak ada soal dibandingkan itu. Nah, itu tadi dugaan kami motivasinya memang ingin mengukur. Di sidang ini kami ingin memastikan nanti Majelis Hakim PT UN membaca seluruh keberatan kami yang intinya ada 2, yaitu soal absolut kompetensi absolut dan kompetensi relatif yang akan dijelaskan oleh Mbak Leoni. Dari pengacara ya? Saya ke substansi sebentar ya. Oke. Pertama, ya, saya ingin menyatakan dengan clear bahwa putusan KIP untuk sengketa nomor 055/10 KIP tahun 2025 itu sudah ingkah tanggal 13 April 2025. Sementara UGM memasukkan gugatan keberatan ke petun itu sudah lewat tanggal 14, baru sampai ke kami tanggal 15 April. Jadi ini sudah ingkrah. Lalu saya sebagai akademisi hanya menghimbau di mana UGM tempat mengabdi dan lahirnya akan sangat luhur, ya, tempat lahirnya pemimpin bangsa dan mungkin banyak lagi calon pemimpin bangsa ke depan. Saya menghimbau UGM untuk turut ya menyelesaikan skandal ijazah milik mantan Presiden RI dengan cara putusan KIP ya, karena kami sudah membawa ke KIP. Putusan KIP menyatakan semua dokumen ya, baik salinan ijazah maupun bukti-bukti pendukung ya, itu sudah dinyatakan terbuka sebagian yang tidak terbuka yang nilai. Dan ini sesuai dengan pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Undang-Undang Nomor 14 2008 ya. Jadi bahwa pengungkapan berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan publik itu tidak termasuk dalam yang dilindungi dalam UU PDP, Undang-Undang Informasi yang kecuali. Lalu satu lagi nih yang penting, kami itu meminta 10 dokumen SOP, ya. Lalu ada 2 jenis dokumen yang berhubungan dengan permintaan legalisasi dan permohonan verifikasi dari pihak internal. Why do some people seem to attract luck, opportunities, and protection, while others struggle no matter how hard they try? It's not about talent, it's not about money, and it's not about destiny being Dan dari awal itu sudah terbuka, ya, terbuka itu, dokumen terbuka. Lalu bahkan dalam dokumen akademik, ya, seperti laporan KKN, skripsi, buku wisuda, itu juga informasi terbuka. Lalu yang lain-lain yang berhubungan dengan nilai, ya, itu sudah dinyatakan oleh hakim. Ini yang ditutup itu adalah hanya bagian nilainya saja. Jadi dokumen tetap terbuka. Dan untuk salinan legalisir, salinan ijazah, kami cuma ingin mencocokkan apa yang sudah kami terima dari KPU
Apakah sama posisinya dengan UGM? Dan yang sangat penting adalah kami tunggukan apakah UGM berani mengakui bahwa beberapa versi dari salinan legalis ini, UGM berani mengakui bahwa ini adalah sesuatu yang pernah dilegalisir oleh UGM, karena ini sangat tidak layak, abal-abal untuk diterima sebagai salinan legalisir yang akan digunakan untuk jabatan publik. Bahkan kami sudah mencocokkan dengan CV-nya juga menurut saya untuk setingkat level jabatan publik itu sangat tidak layak. Ya, ini aja kami pertanyakan, dan itu adalah dokumen terbuka. Ya, beranikah UGM mengakui sebagai salinan yang pernah mereka legalisir? Itu saja. Terima kasih. Oke, kemarin waktu sidang di KIP, UGM dengan terang-terang beberapa ada catatan kami bahwa mereka mengakui kami akan memberikan semua data-data apabila putusan nanti. Tapi faktanya satu, karena menutupi kebohongan UGM sehingga dia tidak berani, dia masuk ke TUN. Nah, catatan bagi kami, waktu yang dia masuk ke TUN sudah melewati, harus 14 hari setelah dibacakan putusan, setelah terima putusan. Dan kedua, yang menggugat itu dari UGM itu bukan di DKI, harusnya di Solo, di Yogyakarta. Saya kira itu.